Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم من كل نبيهم النور أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapatlah kita berkumpul di tempat ini untuk sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah, membaca Maulid Rasulullah, menghauli akan seorang wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Samman Al-Madani. Mudah-mudahan kita seberatan dapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita selalu ingin rindu dan berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan juga tuan rumah, yakni Faman Amni sekeluarga, semoga Sidin dan keluarga Sidin selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dan dimudahkan segala urusan, diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Samman itu. Beliau dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan Tuan Syekh Muhammad Samman itu pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Arba tanggal 2 Zulhijjah, dan jasad beliau dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan kuburan segala istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Samman ini pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya itu kepada Tuan Syekh Muhammad Samman, apakan lagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Ta'ala akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya daripada hajat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Adalah Tuan Syekh Muhammad Samman Al-Madani itu, beliau seorang wali kutub, yakni Qutbul Aqwan gelar Sidin, yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, serta dianugerahi Allah beliau akan ilmu ma'rifat. Beliau adalah ulama yang mengamalkan akan ilmunya serta menyebarkan akan ilmunya, dan berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajak manusia untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau adalah termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai karamah yang besar dan banyak serta masyhur, dan beliau berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu itu, beliau bersifat qanaah, yakni merasa cukup dan merasa puas atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Terbukti dalam manaqib beliau disebutkan
Datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka sekalian orang yang datang dari beberapa negeri itu mengambil tarikat Samaniyah kepada beliau. Dan orang yang datang kepada beliau itu daripada raja-raja dan orang-orang yang kaya memberi hadiah kepada beliau seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala datang kiriman itu kepada beliau, maka dibagikan oleh beliau kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Karena beliau merasa cukup dengan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau bersifat qanaah, maka yang lebih-lebih itu beliau berikan kepada fakir miskin sehingga habis, tidak tersisa di tangan beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan juga kepada kita sifat qanaah, sifat merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah Bahari Jar, kisah orang bersifat qanaah di zaman Bani Israel, entah itu di zaman Nabi Musa kah, di zaman Nabi Isa kah. Ada seorang abid, seorang yang ahli ibadah, tapi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempitan penghidupannya. Maksudnya tuh fakir, miskin. Tapi itu tidak membuat dia tidak beribadah, tetap dia istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di suatu ketika dia keluar daripada rumahnya menuju tempat yang sunyi. Dia di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah memberikan kepadanya rezeki. Karena berdoa itu termasuk sebab juga, sebab supaya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu waktunya beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba ada yang berseru, suaranya aja ada orangnya. Ujar suara itu, ayyuhal abid, wahai orang yang ahli ibadah, umdud yadaka, ulur kedua tangan engkau, wa khuz, dan ambil sesuatu. Lalu inya menedahkan kedua tangannya seperti ini. Lalu diletakkanlah, siapa yang meletakkan? Allah Ta'ala meletakkan dua mutiara di kedua tangannya. Ini luar biasa. Dua mutiara diletakkan Allah di dua tangannya. Lalu ini narannya orang sudah patuh lawan Tuhan lah, jadi kada takajut lagi. Amun kayak kita, ini kantongnya kada ada duit nah. Kalau mencalok tiba-tiba ada duit, bisa takajut. Makanya kita nih lain wali. Mun wali Allah Ta'ala kada takajut lagi. Duit siapa aja nih, bingung 2 hari memikirkan duit siapa aja. Nah, tapi lah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibaratnya tuh membuka di tikar pasapannya ada duit. Tanah jadi emas, kan takajut lagi. Tuhan memberikan rezeki kepada kita ada melalui sebab, ada nang kada pakai sebab. Amun saat ini kan, selama ini kan kita diberi Tuhan rezeki itu dengan sebabnya sebab berusaha, sebab menoreh. Kenapa Tuhan memberikan rezeki kepada kita ini melalui sebab, tapi nang pakai kada sebab tuh? Karena bila kada pakai sebab itu bisa takajut kita deh. Minta Tuhan, saya timbul ada duit di tangan, takajut-kajut nih kita nih kak, makamnya lain, timbul bingung kita. Nah, tapi menurut Allah Ta'ala, wali Allah Ta'ala itu kan ada bingung lagi. Kada bingung lagi. Allah Ta'ala nang memberi pakai sebab atau kada pakai sebab. Tapi lamun berdoa itu sebab juga padahal. Sebab berdoa lalu diberi Tuhan. Nah, diberi Tuhan 2 mutiara. Padahal mutiara Nabi anaknya di dasar laut ya Allah, amun inta di Panulangan. Nah, lalu pulanglah seseorang tadi membawa 2 mutiara tadi ke rumah, mendatangi bini
bini mah dadang sudah nih, apa nang ditukar nih. Nah, lalu dia berkata kepada istrinya, wahai umanya, bahasa kita, aman kita sudah daripada fakir. Alhamdulillah kita kada fakir hari ini. Nah, napa dapat 2 mutiara? Siapa memberi? Allah Taala memberi. Nah, nyaman jadi dijual kira nukar gandum. Kan di sana tuh gandum. Bahasa kita sini beras ya lah. Nah, lalu pada malam itu dia guring, seseorang abid tadi guring. Soalnya temimpi masuk surga. Temimpi masuk surga. Lalu dia melihat di surga itu disediakan baginya istana yang sangat megah, mahliga yang sangat megah. Lalu dia bertanya kepada mungkin malaikat kan ditakoninya, ini mahligai siapa? Ini istana siapa? Nah, lalu dikatakan kepadanya, ini istana pian bang, mahligai pian bang. Nah, lalu dia melihat di situ ada 2 kursi panjang, ibaratnya nang kayak pelaminan lah. Kan jadi raja tuh di surga tuh, lalu ada kursi singgasana kebesaran. Lalu singgasana atau pelaminan ini kan ada 2 macam. Ada 2 nih. Ini gasan bininya, ini gasan inya. Nah, kemudian pelaminannya ada batap. Atapnya tuh tahu lah, itu atapnya itu terbuat daripada susunan-susunan emas-emas merah, dan batu-batu mutiara, batu-batu mutiara. Nah, ibaratnya apa nang kasawaran itu, nang emasnya ibaratnya itu, nang anunya tuh mutiara disusun-susun. Jadi atap. Cuman inya ini bingung kenapa ketika dia melihat atapnya itu ada 2 buting berlubang, hilang mutiaranya 2 buting. Nah, lalu dia bertanya, kenapa nih 2 buting berlubang nih, kadida mutiara? Lalu dijawab oleh orang nang di surga itu, malaikat kamadakan, itu 2 mutiara nang hilang tuh ya nang sudah dijulung ke ikam di dunia. Nah, makanya berlubang tuh nah disegerakan bagi kamu di dunia. Ya tadi inya minta tadi, lalu diberi 2 mutiara tadi. Lalu bangun daripada tidurnya, baru bangun daripada mimpinya, halkan sedih. Sedih kenapa? Ada yang kurang di surga, 2 mutiara. Nah, berarti kayak inilah pahamannya. Bila kita nih dapat nikmat di dunia, bisa mengurangi nikmat di surga. Bila kita dapat, jadi jangan hemong di dunia ini nyaman, bisa di surga itu bisa kurang. Nah, pahamannya tak? Cuman ada pian doa, bagus doa ini dibaca. Amun pian membuka di dalam wirdul latif. Siapa nama amalkan wirdul latif pagi, amalan pagi sore. Ada dalam wirdul latif tuh doa kayak ini. Allahumma inni asbahtu. Kalau subuh kan asbahtu, ya Allah ulun bersubuh-subuh minka daripada pian fi ni'matin pada kenikmatan, wa afiatin afiat sehat, wa satrin dan ditutupi aib. Hari ini ulun nah bersubuh-subuh dapat nikmat, dapat afiat dan ditutupi apa aib. Fa'at mim ni'mataka alayya, maka sempurnakan nikmat engkau nih alayya atas ulun, wa afiataka dan afiat kepada ulun nah, wasatraka dan tutupan pian kepada aib ulun nah, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah bagus banget tuh orang mengamalkan wirdul latif tuh, artinya sebagaimana pian bari ulun nikmat di dunia, bari juga ulun nikmat di akhirat, jangan dikurangi di akhirat tuh gara-gara pian memberi nikmat ulun di dunia. Sebagaimana pian tutupi aib ulun di dunia, tutupi akan juga aib ulun di akhirat. Nah itu bagus ya, itu adalah amalan Rasulullah dihimpun oleh Habib Abdul Al-Haddad, jadinya wirdul latif pagi sore dibaca. Nah jadi itu disegerakan bagi kamu 2 mutiara di dunia, makanya berlubang tuh. Lalu nyata bangun, lalu sedih, lalu ia menghabarkan kepada istrinya, wahai istriku,
aku tadi bermimpi masuk surga, cuma aku lihat ada belubang atap nang pelaminan kita di Nah itu ujar orang tadi itu gara-gara disegakan di dunia. Lah anu apa aja istrinya? Nih istri nang kada hubud dunia lah, kada cinta lawan dunia lah. Amun cinta lawan dunia apa? Sayangin itu jangan dibulikakan abahnya. Nah ini bini yang cinta akhirat juga sama dua laki bini sama-sama cinta akhirat. Amun kayak itu abahnya berdoa biar lawan Allah Taala, pinta lawan Allah Taala supaya mambulikakan nih nah dua mutiara nih nah ke asalnya. Nah ke asalnya. Lalu berdoa nang laki tadi biar aja kita hidup miskin jadang bini nih. Ini bini nang kada cinta lawan dunia nih. Ulun rela aja nang seadanya di dunia tapi kena di akhirat nyaman. Nah lalu berdoalah nang laki tadi kepada Allah, memohon kepada Allah supaya dikembalikan. Nah lalu hilanglah dua mutiara tadi daripada tangannya tadi. Lalu ada pulang suara. Nah kami bulikakan sudah aja ke tempatnya aja suara gaib nih tak. Lalu dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah orang bersifat qanaah lah. Nya merasa cukup aja dengan apa adanya tak. Ada apa juga. Yang penting di akhirat nyaman, di dunia ini biar kada kayak orang kada apa juga seadanya aja. Yang penting halal, mudahan kita diberi Tuhan sifat qanaah. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu beliau bersifat sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Kan sidin itu dipitnah juga. Banyak juga yang ingkar kepada kawalian sidin waktu zaman sidin dah. Banyak juga nang cinta, banyak juga nang membenci sidin. Cuma sini sabar aja. Dan beliau bersifat syukur ketika mendapatkan nikmat. Mudahan kita juga dijadikan Allah menjadi ahli sabar dan ahli syukur. Karena sifat sabar dan sifat syukur ini adalah sifat para calon-calon penghuni surga. Nah orang penyabar masuk surga, orang ahli syukur masuk surga juga sama. Ada kisah bahari terus nih. Jadi ini kisah orang ahli sabar dan ahli syukur. Dua-duanya calon penghuni surga. Al-Imam Al-Atabi, seorang ulama, Al-Imam Al-Atabi, sidin mengisahkan, sidin ini berjalan-jalan di jalan raya kota Basrah. Di mana tuh kota Basrah tuh? Di Irak lah. Irak. Tahu Haji Awi, sudah lo pinanya ke situ. Tapi di daerah kita nih Basrah tuh kayak Basrah ya Allah, lain di kurban itu. Nah, jadi sini ini berjalan-jalan di jalan raya kota Basrah. Lalu sini melihat perempuan yang sangat cantik jelita, perempuan yang sangat bungas benar bebiniannya. Mana anum mulang, mana bungas, mana poteh koneng, jorang mata maka semok pulang seksi montok pokoknya harat nanu tuh bungas tuh bang. Cuman nah ini bebinian ini sudah bungas kemudian anu pulang apa tuh bisa mulai orang tertawa tuh nah bisa mulai orang senang tuh nah nah di higanya di sampingnya ada seorang laki-laki tuha buruk rupa hirang latat nang kayak burit panci lagi tapi mun burit panci wah ini putih-putih lah kumpul gas bang nah pokoknya kada bagus tuh bang sakit tuh bang barangnya nang lalakian ini cuman anehnya dilihat oleh Imam Al-Atabi tadi binian ini kayak himong mana tuh nah coba belum lo coba tawa lalakian tadi bisa molah nang lalakian tadi tertawa bisa moleh nang lalakian tadi himong. Nah siapa lalakian itu jar bila inya bapander nang babiniannya tertawa lalakian himong bisa menghibur tuh nah. Lalu jar Imam Al-Atabi aku beparak kayak penasaran nih pina kepo jual biarnya Imam Al-Atabi nih hendak tahu nih. Nah lalu aku tanya, wahai seorang perempuan siapa nang di sampingmu ini? Faqalat, dia menjawab, ha huwa zauji, dia suamiku tercinta jar. Suamiku tercinta jar. Nah lalu
berkatalah Imam Al-Atabi tadi, kaifa tasbirina ala samajatihi wa qubhi ma husniki wa jamaliki. Kawalih ikam sabar beisi laki nang buruk rupa, nang sakit barangnya ini kawalih sabar. Ini termasuk sesuatu nang ajaib ini. Kebanyakan tuh kan bebinian ini kada hakun lawan nang kada yang mencari nang bungas juga kebanyakan dah. Udah seberatan bang. Nah, lalu perempuan tadi menjawab kayak ini, wahai Imam Al-Atabi, la'allahu ruzika misli fasyakara. Laki ulun ini diberi anugerah secantik ulun, inya bersyukur. Nah, inya dapat bebinian istri secantik ulun nih, inya bersyukur. Wa ana ruziktu mislahu fasabartu. Ulun diberi laki nang kaya sidin itu, tapi ulun sabar. Wasyakur wassabur min ahlil jannah. Orang nang ahli syukur dan orang ahli sabar, dua-duanya calon ahli surga. Afala arda bima qasamallahu li, apa tidakkah aku senang dengan yang telah Allah berikan anugerah bagi ulun? Lalu jar Imam Al-Atabi tadi, jawaban itu membuat aku terdiam. Nah ini artinya apa? Artinya apa? Kita ini bila diberi Allah Ta'ala pasangan hidup, kita syukuri. Kayak apa kah? Kayak apa kah? Alhamdulillah bisi bini gitu nah. Nah kayak apa kah? Kayak apa kayak Allah. Jangan kita menghina pasangan kita. Kita syukuri. Kayak apakah? Kita syukuri karena kita hidup di dirinya satu mat haja jua. Nah, lamun kita bersyukur menyukuri bini kita atau bini menyukuri lakinya, kan orang bersyukur kira masuk surga. Di surga kita bisa pasangan bungas-bungas. Di dunia satu mat haja jua bungasnya. Nah, jadi itu kisah orang nang ahli syukur dan ahli sabar. Nah, jadi dua-duanya ahli surga. Nah, mudah-mudahan kita masuk ahli syukur dan ahli sabar. Kemudian lagi adalah Tuan Syekh Muhammad Saman, itu beliau ialah seorang yang sangat kuat tawakal hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga jadikan Allah Taala hamba yang hati kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti tawakal itu ialah menyerahkan seluruh urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tawakal itulah seandainya tuh inya pintar. Misalnya sekolah tuh pintar, inya kadang mengandalkan kepintarannya, nang diandalkannya tuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa aja pintarnya nih, otak bisa juga error. Kayak apa aja pintarnya otak, bisa juga stres karena kau menjawab soal. Jadi misalnya kita ujian belajar jawabannya kalau sebelum ujian minta lawan Tuhan, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama juga orang kada boleh orang alim cuma mengandalkan kealimannya, ada boleh. Dia harus mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang alim bisa juga gila. Nah, ilmu kada kau memasukkan ke dalam surga, nang kau masukkan ke surga Allah Ta'ala. Nah, jadi orang alim kada bolehnya mengandalkan kealimannya. Kalau misalnya, wah seorang alim jangan masuk surga, belum tentu. Orang yang ahli ibadah kada bolehnya mengandalkan ibadahnya. Misalnya mentang-mentang ahli ibadah lalu merasa aman jangan masuk surga, belum tentu. Karena memasukkan ke surga itu Allah Ta'ala. Jadi kita bertawakal kepada Allah, jangan bertawakal lawan ibadah. Orang yang ahli wirid jangan mengandalkan wiridnya, tapi wirid tetap dibacalah. Nah, tapi kita andalkan pertolongan Allah, itu orang yang bertawakal. Misalnya orang berkendaraan lalu memarkir, lalu mengunci, jangan mengandalkan kunci, tapi dikunci bang tetap kunci dulu. Nang kita andalkan apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala yang menjagakan rumah kita. Bila keluar dari rumah kita kunci, kita sunduk,
Ya kalau kita tutup, tapi jangan mengandalkan kunci. Kita andalkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah pulang. Kisah bahari pulang nih. Yaitu kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini sebelum Sidin kawin dengan seorang perempuan. Perempuan itu ialah anak Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu adalah mertua Nabi Musa. Nabi Musa ini mengembala kambing Nabi Syuaib. Jadi mengembala kambing itu di situ banyak juga serigala. Amun kada dijagai bisa dimakan serigala kambing nih. Nah, tapi Nabi Musa ini uyuh bana sidin sudah kan Nabi bisa juga uyuh. Bisa juga lapar, bisa juga haus. Uyuh sidin. Hendak juga beristirahat. Cuma sidin ini agak bingung ya sidin. Lamun aku sibuk menjaga kambing nih, aku uyuh. Nah aku uyuh juga karena aku nih mengantuk, aku hendak istirahat. Nah, tapi lamun aku istirahat pulangnya Nabi Musa nih, kayak apa kambingku? Jangan diterkam serigala, dimakan serigala. Lalu sidin ini kan Nabi ini orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sidin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ujar sidin, ya Allah ya Tuhanku, ilmu pian meliputi setiap sesuatu, artinya pian tahu aja dah. Ulun nina hendak istirahat, ulun karena kau menjaga kambing nina, pian tahu aja dah. Dan telah terdulu kehendak pian, iradat Allah Ta'ala itu sudah terdahulu. Artinya lamun kambing nina takdirnya dimakan serigala, ada kawai sudah. Tapi lamun rezeki ulun jaga akan kambing nina daripada diterkam serigala, ya Allah. Nah lalu Nabi Musa pun sidin meletakkan kepala sidin di tanah, lalu sidin guring guring di situ sidin. Lawas saya kalau sidin guring lah. Pas sidin bangun daripada guring, sidin ada memperdapati ada seekor serigala. Tapi serigalanya ini kadang makan kambing ada. Serigalanya ini mengikuti tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa diikuti serigala, dibalikat nang anu nih serigala. Sakanya serigalanya mengembalakan. Nah, serigalanya nang menjagakan kambing. Serigalanya nang mengembala kambing Nabi Musa dan memeliharanya daripada gangguan makhluk-makhluk lain. Lalu Nabi Musa pun takjub akan yang demikian itu. Hantu berkat bertawakal, berkat minta jagakan lawan Tuhan. Nah Tuhan yang menjagakan melewat napa serigalanya, bukan serigalanya yang menerkam, serigalanya yang menjagakan. Nah pakai tongkat Nabi Musa mengembalakan pulang. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, turuti kehendakku maka aku akan turuti kehendak ikam. Nah jadi lamun kita nih kehendak kita nih dikabulkan Tuhan, turuti kehendak Tuhan. Nah apa kehendak Tuhan? Di antaranya kita bertawakal lawan Tuhan. Termasuk tawakal itu berdoa. Berdoa itu termasuk tawakal. Kita meminta kepada Allah. Kita nih berdoa itu menunjukkan kita nih lemah. Kita hanya percaya kepada pemeliharaan Allah, atas jaminan Allah, masalah rezeki bertawakal kepada Allah, dan lain sebagainya. Nah, mudahan kita termasuk orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Allah sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudahan kita sebaratan dapat berkah sesaman, dan mudah-mudahan berkah sesaman kita sebaratan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi